Tradisi dan budaya di Jawa Barat punya banyak cerita. Salah satunya daerah Cirebon. Banyak tradisi yang masih dilakukan masyarakat pesisir Cirebon hingga sekarang. Aku beruntung bisa mengikuti tradisi Nadran tahun ini. Nadran adalah salah satu tradisi masyarakat Desa Grogol, di mana mereka berkumpul nanti akan melarungkan papaes yang telah dibuat kemarin. Banyak sekali perahu yang ikut. Puluh-puluhan di sini masyarakat nelayan yang ikut melarungkan papaes. Masyarakat berangkat lengkap dengan bekal makanan atau minuman yang digantung di kapal masing-masing. Nadran dilakukan setiap tahunnya. Tradisi ini hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun silam dan masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Biasanya, tradisi ini dilakukan antara bulan Oktober hingga Desember. Untuk perhitungan tanggalnya tetap disesuaikan dengan kesiapan masyarakat. Dulunya, upacara Nadran dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Tujuannya tentu saja agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka. Setelah kedatangan Islam, Nadran tidak lagi dimaknai sebagai sebuah persembahan. Tradisi Nadran dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan kepada para nelayan. Mulai dari kesehatan, kekuatan, dan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Mantra-mantra yang dibacakan dalam prosesi Nadran diganti dengan pembacaan doa-doa. Upacara Nadran Cirebon mempunyai nilai filosofi yang kuat, mulai dari solidaritas, etis, kultural, dan religius yang tercipta dari simbol-simbol dalam upacara. Puncak prosesi berlangsung saat papaes yang berisi sesaji diceburkan ke laut. Puluhan kapal yang hadir langsung berebut mendekati sesaji. Mereka percaya berbagai sesaji yang menempel pada kapal akan mendatangkan berkah bagi tangkapan selanjutnya. Selesai prosesi berlangsung, nelayan kembali dengan harapan baru. Semoga hasil tangkapan ikan semakin meningkat setelah ruatan. Sebelum prosesi Nadran, biasanya ada penyembelihan kambing dan nasi tumpeng yang disiapkan dalam sebuah miniatur kapal nelayan. Masyarakat di sini menyebutnya papaes. Oh iya, hewannya bisa kambing atau kerbau, tergantung kesepakatan dan kesiapan masyarakat. Jadi tadi saya dengan warga di sini telah melaksanakan prosesi ngadusi atau memandikan kepala kambing dengan berbagai air. Itu menurut masyarakat di sini supaya suci kepala kambingnya. Setelah itu disimpan di sini, baru besok didoakan lalu dilarungkan di lautan lepas. Sesaji dan doa dipanjatkan sebelum prosesi penyembelihan. Papaes disiapkan dengan beragam pendamping seperti tumpeng, bunga, dan jajanan pasar. Sebenarnya, tradisi semacam ini juga bisa dijumpai di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah dikenal dengan labuhan, tujuannya juga sama, agar diberi kelancaran dan kelimpahan hasil laut.
dilepaskan ke laut, papais diarak ke tengah lapangan. Oke, ini papais sudah nyampe di Jublagan. Jublagan tuh semacam lapangan buat aktivitas nelayan atau warga di sini. Dan besok ini akan didoakan terus dilarungkan ke lautan lepas. Aduh, Bu, atuh bantuan Ibu. Astagfirullah, Ibu mah diantep we. Wih, Bu abi mah. Singkong atau ubi kayu termasuk salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia. Tanaman ini berpotensi diolah menjadi tepung. Singkong mulai dibudidayakan sekitar 10.000 tahun silam. Populasinya sudah tersebar ke berbagai belahan dunia yang memiliki iklim tropis. Singkong dikenalkan orang Portugis di Indonesia pada abad 16. Kemudian mulai ditanam secara komersial sekitar tahun 1810. Nah, ini saya udah ngambil singkong sama ibu-ibu. Biasanya di sini namanya singkong mentega. Cek dulu, Bu. Butuh waktu lama, singkong menyebar ke daerah lain, terutama ke Pulau Jawa. Hanya sih, singkong kali pertama diperkenalkan di satu kabupaten di Jawa Timur pada 1852. Wah, madag gimana? Nah, ieu upah mitos di alam Hah? ieu. Nu namina sampeu mah kadah dipelakan Bak deui. Mohon. Nya. Taina ieu seperti serong kitu tah. Potong. Mohon sok tilas. Ini dia, Bu. Mohon sok. Bismillah. Untuk menjaga pertumbuhan singkong, batang bisa ditanam lagi teman. Namanya metode stek batang. Batang yang dipilih untuk induk bibit tanaman singkong biasanya berumur 10 sampai 12 bulan. Nah, bagian yang diambil batang bagian tengah, tepatnya 30 cm dari pangkal batang. Ayo, Bu. Terusnya. Ya, tos. Ayo lah. Bikin kue cukup ya segitu, Bu. Ayo lah. Kalau berkunjung ke suatu daerah, kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba kuliner di sini. Abdi jeung ibu-ibu di dieu mau mengolah kudapan untuk acara ngaloka cai. Bahannya memanfaatkan potensi alam di sini. Ya, bener, pakai singkong. Dari zaman dulu, masyarakat di sini memanfaatkan hasil alam sekitar. Apalagi, singkong termasuk tanaman yang gampang teman. Maksudnya, mudah dibudidayakan kapan saja, dimanapun, dan dapat hidup sepanjang tahun tanpa mengenal musim hujan atau musim panas. Pasti ada wae lah, kapan aja. Bareng ibu-ibu mau bikin papais tulak dan bagejrot. Kalau dilihat dari bahannya ini tuh sama aja, cuman dari segi pembungkusan dan isinya itu beda. Kue bagejrot biasa disajikan saat upacara-upacara adat seperti kelahiran, pernikahan, atau kematian. Nah, yang ini juga masih kue daerah sini teman. Namanya kue papais. Sebenarnya papais sama dengan pepes atau makanan yang dipepes. Cara pembuatannya dikukus. Ada beberapa jenis kue papais. Beda bahannya, berbeda juga sebutannya. Misalnya yang ini. Namanya papais tula. Bu, ini udah datang nggak, Bu? Udah ya, saya cobain dulu ya dikit ya. Kirain manisnya ya. Ini karena pakai gula merah asli, jadi manisnya kerasa banget. Kelapanya juga kerasa. Enak, Bu.
Berarti udah gini langsung dibungkus ya? Masih memanfaatkan hasil alam sekitar, kue dibungkus dengan daun pisang. Daun ini juga dipilih karena menghasilkan aroma khas. Harum kan? Pertama saya cobain dulu yang papais tulak. Enak, manis, kenyal. Pokoknya gulanya kerasa deh. Itu untuk papais tulak nih. Kalau bagedrol saya nyoba, katanya kalau digigit itu gulanya gejlak. Kalau yang ini nih, gulanya lebih kerasa karena tadi bikin dadu ya, Bu. Jadi gulanya agak lumer seperti itu. Pokoknya dua-duanya enak deh, gulanya kerasa banget. Oke teman, jangan kemana-mana ya. Abdi masih mau eksplor beragam tradisi budaya khas di sini.